Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo, saya Faris, kembali lagi di Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, selamat bergabung di channel Tips Bangun Rumah ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan juga jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan teman-teman yang subscribe bisa memiliki rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas nih bagaimana sih tip dan trik ya kalau misalnya teman-teman di rumah nih punya pintu, yang pintu ini biasanya kalau dibuka tutup suka susah, suka keras. Nah, bagaimana sih cara memperbaikinya tanpa harus membongkar pintunya, tanpa harus mengeluarkan dari engsel, karena kan tuh kerjanya susah ya. Dan biasanya tuh memang harus dilakukan sama orang yang ahli dalam mengerjakan pintu. Nah, saya akan membahas triknya ini tanpa harus membongkar pintu dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan juga saya akan kasih tambahan tips bonus bagaimana kalau misalkan teman-teman untuk kuncinya itu hanya punya satu. Kalau misalkan harus diganti atau diduplikasikan itu biayanya kan satu kunci mungkin sekitar 20-30 ribu per satu kuncinya. Nah itu biar nggak biaya nggak semahal itu dan kita bisa mempunyai banyak kunci, yaitu bisa 3 atau 4 kunci serep, itu kita langsung ganti aja. Nanti saya kasih video tutorialnya. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti. Let's go! Halo teman-teman, oke. Ini pintunya memang yang saya mau tes ini pintu rumah saya, dan ini pintunya keras ya, jadi kalau dibuka ditutup suka nyangkut. Nah ini coba bisa dengerin ya, tuh. Jadi ketika dibuka atau ditutup, nah suaranya keras banget teman-teman. Suaranya suka nyangkut karena ada pergesekan di bawahnya, jadi perbawahnya tidak rata. Nah ini gimana cara perbaikinya? Ini saya mau kasih lihat ya. Jadi teknik perbaiki seperti ini. Oke teman-teman, tadi kan sudah ya untuk pintunya tadi ada beberapa problem ya. Pertama bawahnya gesek. Nah tadi sudah selesai diperbaiki ya, sudah tidak bergesek. Kedua adalah pintunya agak turun nih. Jadi ininya agak turun sehingga membentur kusennya. Nah kita lihat sini ya. Jadi kita lihat, nah ini sudah tidak membentur teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi tadi engselnya dikencangin, nah sudah tidak membentur lagi. Dan sudah smooth, dia sudah mulus ya. Nah jadi untuk pintunya nih alhamdulillah sudah 2 permasalahan sudah selesai. Nah tinggal permasalahan ketiga, yaitu kita kasih minyak goreng ya, sedikit aja. Nah itu kemudian saya kasih ini untuk di engsel-engselnya teman-teman, jadi biar mengurangi bunyi. Jadi ini adalah obat drop buat obat ya, untuk minuman anak kecil, untuk anak saya. Nah ini kita kasih di engsel-engselnya ya, dikasih minyak goreng nih teman-teman. Nggak harus baru, minyak bekas juga boleh ya. Jadi ini biar tidak bunyi dia teman-teman ya. Kemudian di bawahnya juga. Nanti bisa dioles pakai kuas juga kalau misalkan emang ini ya. Dioleskan secara merata di semua sisi ya, nanti teman-teman lakukan ya. Kalau nggak pakai minyak goreng, bisa yang bagus sih pakai WD-40 itu bagusnya. Cuman kalau nggak ada, pakai minyak goreng juga yang terjangkau, yang bisa didapatkan di banyak tempat. Biasanya kan kalau ibu-ibu pasti ada minyak goreng ya.
Oke, kita lihat apakah ada bunyi suaranya ya. Sebentar. Coba kita tes di sini, dilihat. Oke, suaranya sudah lumayan berkurang. Coba kita lihat dari dalam, kita kasih olesin dari dalam. Nah, jadi untuk tadi kan dari bagian dalam sudah ya. Sekarang dari bagian sini ya. Mungkin prosesnya nggak langsung nanti kan, karena ini minyaknya lagi berproses masuk ya. Jadi tidak langsung sempurna, tapi lama-kelamaan nanti bakal bagus hasil teman-teman. Bakal menyerap di pergesekannya ini. Axle-axle-nya. Oke, kita coba tes. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Jadi nanti lama-kelamaan bakal mulus lagi suaranya. Ya. Oke, di sini sudah. Dan saya kasih sedikit tips teman-teman, mungkin bisa dilihat. Ini ada stopper pintu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau beli ini ada magnetnya teman-teman, terbuat dari plastik ya. Terbuat dari plastik, dan ini fungsinya ini adalah supaya kalau misalkan teman-teman nanti ada tamu ataupun nanti pintunya pengen dibuka ya, kan kadang-kadang suka ketutup sendiri. Nah, ini karena ada magnetnya, ini tertahan teman-teman. Nah, ini pemasangannya nggak begitu sulit ya, cuman kalau misalkan emang perlu pakai bor ya, jadi pakai bor terus dikasih fisher. Kalau nggak nanti pakai paku juga bisa, cuman agak sulit ya. Jadi ini harganya murah teman-teman. Kalau teman-teman beli di online ya hanya Rp9.000 aja. Jadi fungsinya enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman buka, jadi dia tidak membentur. Jadi gagang pintu ini tidak membentur dinding, jadi dinding tidak rusak. Kemudian juga ketika misalkan nanti kita butuh udara yang segar, itu pintu tuh tertahan nih. Jadi karena ada magnetnya, jadi dia tertahan seperti ini. Jadi enak banget dan harganya sangat murah, sangat affordable, itu hanya Rp9.000. Oke teman-teman, tadi kita sudah perbaiki ya untuk bawahnya dengan gergaji ya, untuk bawahnya yang nyangkut. Kemudian kita juga kemiringan pintunya tadi kita sudah perbaiki dengan mengganti murnya atau mengencangkan juga boleh. Nanti dilihat kalau perlu. Tadi saya kebetulan hanya perlu atasnya saja dikencangkan, sudah selesai masalahnya. Dan ketiga, ini juga ada sedikit tips, yaitu mengganti memberikan stopper pintu nih. Jadi stopper pintu dikasih, harganya murah, hanya Rp9.000 aja. Dan terakhir saya mau ngasih tips ya. Ini saya akan mengasih tahu, ini kan namanya silinder kunci pintu ya. Ini kalau misalkan teman-teman beli di online ataupun material itu harganya sekitar 30.000-an aja. Dan nanti bakal dapat 3 kunci pintu seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kebetulan pintu saya ini itu kuncinya tinggal satu teman-teman. Ya, mereknya Muller. Ini kalau misalkan beli di online dapat yang untuk silinder kunci pintunya itu dapat 4 buah. Itu harga sekitar Rp38.000. Nah, karena saya belinya di material ini sekitar 34.000, mereknya Cap ya. Tapi gini, kalau misalkan saya duplikat satu kunci ini senilai harganya mungkin 20.000 sampai Rp30.000 satu kunci ya. Nah, kalau misalkan saya beli langsung bersama silinder kunci pintunya, saya dapat Rp30.000. Ini udah dapat 3 kunci ya. Cara gantinya gampang teman-teman, ini saya mau praktekkan ya. Nah, karena saya cuma tinggal punya satu kunci, ini kalau kunci yang kebetulan saya punya seperti ini ya, jadi ini hanya diganti di sininya teman-teman ya. Murnya kita buka dulu yang di sebelah sini. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih unjuk dulu ya, bahwa ini ya, ini bisa ya. Ini cuma satu kunci, kita buka. Nah, ini murnya ya, panjang teman-teman. Terus kita dorong, nah sudah diganti ya. Nah, ini bisa dilihat nih ya. Ini yang lama, nih yang baru. Ya, kemudian kita masukkan.
Nah, kita paskan posisinya, kemudian kita mur lagi. Nah, posisinya sudah tidak bergeser ya. Nah, sekarang ini sudah ada 3 kunci, jadi nanti bisa kita kasih duplikatnya ke keluarga kita, ke pasangan kita, dan ini sudah bisa dipakai teman-teman. Ya, sudah bisa terpakai. Ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton. Segitu dulu review singkat dari saya. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin menjadi persoalan umum ya, dan itu kadang-kadang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Semoga tips singkat saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini, dan juga nyalakan notifikasinya biar ketika nanti saya upload, teman-teman bisa langsung tahu ada tips dan trik berikutnya apa lagi nih. Oke, terima kasih aja dari saya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.